suaranya itu harus tap-tapnya itu harus jelas. Antara 4 ketukan dalam ngepat itu misalkan kayak klau ketekung, ya kan, klau ketekung, ya itu harus jelas. Yang disenangi oleh orang-orang zaman sekarang mungkin menyukai perkutut berdasarkan katurangganya. Nah, ketika kita berbicara tentang perkutut yang layak untuk diperlombakan atau dikonkurskan dalam sebuah konkursi perkutut, nah ketika kita mau mengikuti perlombaan itu kita juga mau mengikuti di lomba gacoran atau seni irama. Nah, itu bisa dibedakan ketika kita mengikuti di lomba perkutut di seni gacorannya itu yang dinilai hanya berdasarkan jumlah burung, suaranya, banyaknya suara burung. Jadi terlepas itu kecil, besar, sedang, suara bagus atau tidak, kalau tidak gacor ya kalah dengan suara yang gacor. Misalnya bunyi terus menerus, misalnya huru ketekuk, huru ketekuk, huru ketekuk, dia akan lebih dinilai lebih banyak karena yang dinilai jadi acuannya adalah jumlah suaranya, bukan dari seni suaranya. Nah, berbeda dengan ketika kita mengikuti lomba perkutut berdasarkan seni iramanya. Nah, itu yang dinilai dari kriteria seni irama yang memenuhi standar pakem dari perkutut itu sendiri. Misalkan kalau kita mengikuti lomba perkutut irama dan tidak gacor pun tidak masalah, karena yang dilombakan adalah keindahan seni suaranya. Berbeda dengan yang tadi, seperti kita mengikuti kontes gacoran, yang dinilai adalah banyaknya jumlah suara burung. Meskipun ketika ikut di lomba gacoran kok tiba-tiba di antara satu burung dengan burung yang lainnya kok suaranya memiliki jumlah gacoran yang sama, misalkan sama-sama 2000 suara dan 2000 suara. Nah, itu nanti yang dipertarungkan adalah sisi keindahannya juga akhirnya. Jadi yang diadu ketika menilai yang sama, nanti yang paling terbaik yang mana suaranya, itu yang dipakai yang untuk juara yang paling terbaik. Baru yang berikutnya yang dengan nilai yang sama, yang suaranya tidak baik dari yang juara yang pertama tadi. Nah, kalau dari seni irama itu juga yang paling utama dari sisi suaranya. Misalkan memenuhi kriteria, kalau ini saya bicara tentang pakem irama Mataram ya Mas ya. Kalau pakem irama Mataram itu harus mengacu dengan suara ngepat. Misalnya dalam artian suaranya itu harus tap-tapnya itu harus jelas. Antara 4 ketukan dalam ngepat itu misalkan kayak klau ketekung, ya kan, klau ketekung, ya itu harus jelas. Dari 4 unsur tekanan atau ketukan itu harus jelas tap-tapnya. Itu dari seni irama. Dan juga misalkan dari segi dasar suaranya bagus, dari segi angkatannya bagus, terus lagunya juga bagus, itu yang akan dinilai diperhitungkan untuk dinilai lebih bagus dan layak untuk diperlombakan. Itu dari sisi misalkan dari angkatannya, saya panjangnya bagus, membat dan juga resik. Terus dari dasar suaranya kandel, garing, bening. Terus dari lagunya juga senggang, lenggang juga baik. Nah, itu yang pantas atau layak untuk memenangkan juara tersebut. Untuk perawatan harian agar perkutut kita berperforma baik, sebenarnya sih caranya cuma simpel aja Mas. Yang penting bersih Mas, yang penting bersih. Kalau pribadi juga ketika merawat perkutut pakai air matang, terus pakai makan-makan yang kita beli di warung, lalu kita bersihkan, kita jemur, setelah kering baru kita pakaikan di perkutut. Nah, kalau jamu-jamuan saya memakainya kalau sesekali saja, ketika misalkan dalam keadaan cuaca seperti saat ini kan cuacanya berubah-ubah ya Mas ya. Juga mungkin jamu-jamuan bisa saja diperlukan untuk memacu biar daya tahan tubuhnya lebih baik, dan tentunya outputnya kan
jadi perkutut juga rajin manggung juga. Perkutut itu butuh ruang yang lebar di bagian atasnya untuk ketika perkutut itu kan suka terbang di tempat, Mas. Jadi mengepakkan sayap lalu terbang untuk memompa paru-parunya. Nah, dia suka saya terus dia terbang dari pelangkringan gini, terbang terus jatuh lagi, ya itu dia sering-sering melakukan itu. Kalau misalkan untuk sangkar-sangkar yang ukurannya sempit sebenarnya kurang ideal untuk perkutut. Untuk perawatan pada perkutut biasanya kan kita memakai pakan makan yang seperti umum yang dilakukan oleh pemelihara perkutut, ya misalkan kayak millet, jawut, terus otek, tan hitam dan lain-lain. Nah, untuk extra fooding sendiri, untuk makanan tambahan untuk perkutut itu biasanya kita bisa mengacu pada pada perkutut pesisiran. Perkutut pesisiran itu kan kalau kita lihat di tepi pantai itu sering kali kita melihat perkutut makan pasir-pasir pantai, Mas. Pasir pantai itu dimakan. Nah, itu bisa kita aplikasikan kepada perkutut, baik kita memelihara secara harian, dalam artian kita hanya sekedar mendengarkan anggungannya, maupun untuk beternak. Nah, karena pasir itu sendiri sangat bagus mineralnya, dalam artian untuk menambah kalsiumnya juga bagus, juga tulang-tulangnya juga lebih kuat. Dan rata-rata dari perkutut pesisiran itu suaranya lantang-lantang, Mas, tinggi, keras, dalam artian tebal, antep itu. Nah, istilahnya perkutut pesisiran itu kayak mengacu pada perkutut tuban yang seperti kalau dalam sejarah itu perkutut tuban itu ada cikal bakal dari perkutut Bangkok yang memiliki suara yang besar, khas, tebal. Nah, itu mungkin dari sejarahnya juga karena perkutut tuban sendiri itu kan perkutut pesisiran yang dia suka makan pasir. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin orang-orang yang jauh dari pantai, dari pesisir, itu bisa menggunakan batu bata yang ditumbuk. Batu bata yang ditumbuk lalu diberikan sedikit campuran garam itu untuk menggantikan dari pasir laut itu sendiri. Juga bisa memakai sotong atau tempurung cumi-cumi itu, Mas. Itu yang kita lihat bentuknya putih itu juga pakai sebagai istilahnya asinannya. Penting ya untuk menjemur dari perkutut itu sendiri kita memelihara perkutut, karena juga untuk memperbaiki bulu, meregenerasi bulu perkutut kan butuh beberapa bulan sekali itu kan mabung, Mas, dalam artian untuk berganti bulu, untuk biar ketika ada bulu yang rusak dia akan merontokkan diri, istilahnya brodol, saya bahasa kayak burung-burung itu. Nah, itu dia beregenerasi, dan dengan bantuan sinar matahari juga akan tumbuh dengan baik dan sempurna, tidak mengelipat, tidak sayup, tidak pucat. Nah, itu dari penjemuran itu sangat penting. Dan saya biasanya kalau melakukan penjemuran itu idealnya ya pagi, Mas. Pagi baik-baik lagi kalau kita sebelum kita jemur, istilahnya kita ambunkan. Kalau perkutut, Mas, kita ambunkan dari pagi sekira jam, misalkan yang kalau misalkan yang kita sebagai muslim yang setelah subuh kita ambunkan sampai benar-benar matahari itu muncul dan menyinari langsung, menghangatkan si perkutut itu sendiri. Paling enggak setidaknya sampai jam 9 pagi itu sudah cukup, misalkan bisa. Dan padahal perkutut itu sendiri tahan terhadap matahari, walaupun dijemur seharian juga nggak apa-apa, dalam keadaan tanpa kubah loh, Mas, ya, tanpa kubah. Selain kita melakukan penjemuran perkutut, tentunya kita juga penting untuk memandikan perkutut itu sendiri, ketika paling enggak dilakukan setidaknya sebulan sekali. Jadi ketika kita memandikan, saya kebetulan memakai cara yang klasik, memakai air pesusan beras, memakai istilahnya leri bahasanya, dari cucian beras itu
airnya kita pakai dan kita campur dengan air sirih, itu yang saya pakai sehari-hari. Nah, kalau di era modernisasi seperti saat ini, mungkin teman-teman pegiat perkutut juga tidak jarang menggunakan sampo-sampo yang khusus diperuntukkan untuk hewan seperti perkutut maupun pakai sampo kucing juga bisa. Juga tidak jarang banyak pegiat perkutut yang memakai sampo bayi. Jadi kalau itu mau pakai cara yang mana aja sah saja, yang penting tujuannya kan untuk membersihkan perkutut itu biar terhindar dari kutu, dari kutu, dan tentunya kalau dalam keadaan bersih perkututnya juga sehat.